Di sini saya akan menjelaskan bagian bisnis kanvas ekonomi, yang dimana yang pertama adalah partners, yang dimana partnership itu dalam bisnis kami itu adalah pihak kampus yang sebagai penyelenggara bazar itu menyediakan tempat dan fasilitas kami supaya kami itu dapat melakukan penjualan secara efektif. Nah, kemudian pada aktivitas ini nanti tuh yang bakal kami lakukan itu tuh ya berfokus pada penjualannya, yang tentunya dimana itu tuh kami membagi menjadi 3 tim, yang dimana yang pertama adalah tim yang memasak, terus tim yang melakukan pelayanan terhadap customer, baru bagian pemasarannya itu nanti yang bakal dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan lapisan ekonomi di bagian channels, customer relationship, dan resource. Nah, di channel itu, jualan dimsum di bazar mengandalkan penjualan langsung yang fokus pada keramaian pengunjung. Nah, dampak ekonominya itu adalah penjualan bisa naik dalam waktu singkat, terutama saat event ramai. Selain itu juga, penjualan bisa langsung melihat respon pasar tanpa biaya tambahan untuk distribusi. Untuk customer relationship, karena bertemu langsung, penjual bisa memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Dampaknya itu adalah pelanggan merasa puas sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas, yang juga berujung pada peningkatan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, pada resource-nya itu, sumber daya digunakan secara intens selama bazar berlangsung. Dampak ekonominya juga penjualan dituntut efisien dalam penggunaan bahan dan tenaga kerja yang agar tidak rugi. Pengelolaan yang baik bisa membuat usaha tetap untung meski dalam jualan terbatas. Baiklah, di bagian value proposition atau nilai unggul produk dimsum kami, produk kami memiliki rasa yang enak dan lezat dengan berbagai pilihan isi. Harga yang ditawarkan terjangkau sehingga bisa dinikmati semua kalangan. Selain itu, dimsum kami dibuat dari bahan berkualitas dan higienis. Kemasannya juga menarik, praktis, sehingga mudah dibawa dan dinikmati kapan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian customer segment atau segmen pelanggan. Target konsumen dari produk dimsum kami ini ditujukan untuk mahasiswa, pelajar, dan lain-lain, karena harganya terjangkau. Selain itu, cocok juga untuk event bazar yang memang membutuhkan makanan praktis dan cepat saji. Produk ini juga sesuai untuk event bazar sebagai cemilan di event kampus, serta anak muda Gen Z yang menyukai makanan kekinian. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan dari ekonomi di bagian cost dan juga revenue. Nah, di bagian cost ada struktur biaya dalam usaha dimsum mentai yang terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu biaya bahan baku dan juga biaya perlengkapan operasional. Biaya bahan baku mencangkup seluruh kebutuhan bahan makanan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan utama dimsum, bahan saus mentai, serta bumbu-bumbu perlengkapan. Sementara biaya perlengkapan operasional mencangkup kebutuhan-kebutuhan selama proses produksi dan penjualan berlangsung seperti kemasan, alat masak, dan bahan bakar. Dan revenue ada sumber pendapatan utama usaha produksi secara langsung kepada konsumen melalui kegiatan bazar. Strategi penjualan dilakukan melalui penjualan kupon oleh setiap anggota berlangsung. Nah, kami menargetkan agar seluruh porsi yang diproduksi dapat terjual habis sehingga usaha ini mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Nah, layer pertama social benefit. Usaha dimsum mentai kami ini memberikan manfaat sosial yang mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, manfaat bagi anggota kelompok dalam bentuk pengembangan kompetensi wirausaha. Yang kedua, manfaat bagi konsumen berupa akses terhadap produk kuliner berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, manfaat bagi lingkungan sekitar melalui penerapan kemasan yang lebih berkelanjutan dan menggunakan bahan baku dari sumber lokal. Usaha kami ini dirancang agar tidak merugikan pihak manapun, penjual maupun konsumen. Layer kedua, sosial kultur. Menghadirkan dimsum mentai sebagai ikon kuliner kekinian yang menyatu dengan budaya populer Indonesia. Kami tidak hanya menjual rasa, tapi merayakan selera masyarakat yang terus berkembang secara dinamis. Nah,
yang ketiga itu ada social impact. Kehadiran usaha kami itu atau dimsum mentai memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini saya akan membahas secara langsungnya dulu. Nah, usaha kami ini memberikan pengalaman berwirausaha yang nyata bagi seluruh anggota kelompok kami, yaitu melatih kemampuan kerjasama, komunikasi, dan manajemen. Secara tidak langsungnya, pembeli bahan baku dan pedagang lokal turut mendukung keberlangsungan usaha kami, sekitar kami, serta edukasi yang kami berikan kepada konsumen terkait kemasan ramah lingkungan. Diharapkan dapat menimbulkan kesadaran yang lebih luas di masyarakat ataupun di sekitar kami nanti. Nah, yang keempat itu ada scale of price atau skala jangkauan. Jangkauan pemasaran usaha kami itu atau dimsum mentai ini tidak hanya terbatas pada lingkungan pelajar saja, tetapi juga meluaskan melalui pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp, Instagram, ataupun TikTok yang untuk menyebarkan produk kami ini. Nah, dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dalam pemasaran kami itu, jaringan calon pembeli yang dapat dijangkaukan menjadi semakin besar dan juga untuk dijual. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang governance atau tata kelola. Dalam menjalankan usaha ini, kami menerapkan tata kelola yang transparan dan terstruktur melalui pembagian peran yang jelas di antara seluruh anggota kelompok. Nah, melalui tim pemasaran, tim produksi, tim penjaga stand, hingga tim perdagangan bahan baku. Setiap keputusan yang menyangkut operasional usaha diambil secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keputusan anggota sehingga mencipta rasa keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha dari awal hingga akhir pelaksanaan bazar. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang social value atau nilai sosial. Nah, usaha dimsum mentai ini hadir bukan sekadar sebagai produk kuliner kekinian, melainkan juga sebagai wujud nyata dari semangat kewirausahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Nilai sosial yang kami tawarkan terletak pada komitmen kami untuk menghadirkan produk yang terjangkau bagi semua kalangan, sekaligus mendorong kesadaran bersama akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan melalui pilihan kemasan berkelanjutan yang kami gunakan dalam setiap transaksi penjualan. Yang ketujuh adalah employee atau karyawan, di mana kami memberdayakan setiap anggota kelompok dalam pembagian peran dan tugas yang baik. Tim pemasaran akan memasarkan produk secara aktif, tim yang menjaga stand akan memastikan kualitas pelayanan, tim yang memasak akan memastikan kualitas produk dari dimsum mentai kami, tim yang membeli bahan baku akan memastikan bahan baku tepat waktu. Yang kedelapan adalah local community. Dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah, bahan-bahan dimsum mentai kami akan dibeli dari pedagang-pedagang lokal di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada end user atau pengguna akhir, di mana dimsum mentai kami ini ditujukan kepada seluruh khalayak, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa yang menyukai makanan kekinian dengan harga yang terjangkau. Selain itu, mereka yang membeli juga telah berkontribusi terhadap keberlanjutan dan gaya hidup ramah lingkungan yang kami terapkan dalam bisnis kami, yaitu dengan menggunakan kotak craft coklat dan mini garpu dari bambu. Saya akan menjelaskan bisnis model Canva pada layar lingkungan. Yang pertama adalah materials. Nah, pada usaha kami menggunakan bahan baku yang berkelanjutan seperti tepung organik dan sayur yang langsung dari petani lokal. Serta bahan dari kemasan kami merupakan bahan ramah lingkungan seperti box dimsum kami terbuat dari bahan dasar craft coklat dan tusuknya dari bambu. Lalu yang kedua adalah end of life, di mana kami menggunakan bahan dasar atau bahan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah larut. Lalu kami memanfaatkan botol sampah plastik atau limbah botol plastik untuk dijadikan tempat sampah yang dapat menampung kemasan dari produk kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut. Di sini ada fungsional value-nya.
Jadi dimsum mentai adalah makanan yang praktis, mudah disajikan, dan mengenyangkan karena mengandung protein, serta cocok dijadikan makanan camilan cepat saji. Dan juga ditambah dengan saus yang gurih dan pedas dari saus mentainya, membuat orang sangat menyukainya. Selanjutnya ada supplier and outsourcing. Jadi daging ayam, daging udang, dan kulit dimsum diperoleh dari supplier lokal terpercaya untuk menjaga kualitas dan mengurangi dampak lingkungan. Saus mentai yang dibuat sendiri untuk menjaga cita rasa khas tersendiri. Dan kemasan yang digunakan yaitu kemasan box warna coklat berbahan dasar kardus dan tusuk yang berbahan dasar bambu yang merupakan bahan ramah lingkungan. Serta produksi tetap efisien dan juga mendukung prinsip hijau. Selanjutnya ada produksi. Proses produksinya yaitu pertama-tama membuat isi dimsum, lalu dicetak dan dikukus hingga matang. Setelah matang, dimsum ditambahkan dengan saus mentai dengan cita rasa khas tersendiri dan ditorch. Pelanggan juga bisa menambahkan saus dimsum dengan sesuai seleranya. Setelah itu, dimsum dikemas dengan box coklat agar nampak lebih rapi dan menarik. Nah, di sini saya menjelaskan tentang UC Pies yang dimana produk dimsum mentai kami praktis, mudah disajikan dan digunakan kemana saja. Menggunakan kemasan ramah lingkungan dengan porsi sekali makan sehingga mengurangi sisa makanan dan juga limbah. Nah, di sini ada distribution. Dimsum mentai dilakukan melalui penjualan yang langsung digerai tanpa menggunakan layanan antar. Penjualan menyiapkan dan mengemas produk secara higienis, kemudian konsumen datang langsung untuk membeli dan membawa pulang. Nah, kualitas produk tetap dijaga melalui kemasan yang baik agar dimsum mentai tetap hangat dan layak untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya itu ada environmental impact, dimana kan dampak lingkungan dari bisnis kami ini kan berpotensi menghasilkan kemasan dari bahan makanan menjadi limbah. Namun kami telah mempertimbangkan hal tersebut dengan berupaya meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, seperti memanfaatkan botol plastik menjadi tong sampah untuk memampu atau menampung sisa limbah-limbah kemasan dari hasil produk kami yang kami buat. Terus selanjutnya itu ada environmental benefit, di mana manfaat lingkungan dari bisnis kami itu ada berupaya mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan, dan penjualannya juga kan dilakukan secara langsung tanpa harus menggunakan transportasi yang dapat menimbulkan emisi transportasi.